Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,15% ke angka 6097. Dan di video ini saya akan coba membahas beberapa saham yang hari ini masuk ke LQ45 dan IDX30 dan beberapa saham yang keluar dari indeks ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Semalam baru keluar berita daftar terbaru penghuni indeks LQ45 dan IDX30 untuk periode Agustus sampai Januari tahun 2022. Kita perlu tahu siapa saja masuk dan keluar dari indeks ini. Karena indeks LQ45 dan IDX30 biasa menjadi pegangan investor maupun trader. Kita lihat datanya dulu. Untuk IDX30 yang masuk untuk bulan Agustus itu adalah BRPT, Inco, Mika, dan TINS. Sedangkan yang keluar itu BTPS, INTP, MNCN, dan PWON. Dan untuk LQ45 bisa kita lihat tuh masih ada BRPT dan TINS. Sedangkan yang keluar dari LQ45 itu BTPS dan CTRA. Memang masih ada indeks yaitu IDX80, tetapi yang biasa dipakai atau yang biasa investor maupun trader fokus itu lebih ke IDX30 dan LQ45. Bisa kita lihat pada saat berita ini masuk BRPT dan TINS, BRPT hari ini langsung naik tinggi. Tapi memang secara tren BRPT masih bergerak downtrend. Tapi karena ada sentimen positif ini bahwa BRPT masuk LQ45 dan IDX30, BRPT langsung dibeli oleh investor maupun trader. Yang sebelumnya sempat menyentuh support di harga 800, hari ini langsung naik menyentuh garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 875. Memang secara tren ini masih belum uptrend. Walaupun hari ini naik tinggi dan kenaikan hari ini juga belum mengkonfirmasi bahwa resisten di EMA 50 terlewati. Tapi memang ini merupakan sentimen positif yang mungkin bisa membuat BRPT akan mulai uptrend kembali. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan 8% ini masih disertai akumulasi. Dan asing juga hari ini masih masuk melakukan akumulasi pada saham BRPT. Jadi dari data yang kita dapat, kenaikan tinggi ini masih akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli BRPT di sekitar support di harga 800, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry besok karena hari ini gagal membeli BRPT di harga bawah, sebaiknya tunggu BRPT berhasil terkonfirmasi break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry. Teman-teman bisa lihat beberapa kali BRPT berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150 selalu gagal. Ini yang membuat tren BRPT terus bergerak turun. Setiap kali turun berhasil rebound dari support, mendekati resisten, gagal break, turun kembali. Dan saat ini ada momentum dari masuknya BRPT ke LQ45 membuat BRPT ada potensi untuk break dari garis EMA 50 ini. Tapi selalu saya jelaskan harus tunggu konfirmasi break. Selama masih gagal break masih ada potensi BRPT untuk turun kembali. Jadi untuk teman-teman yang hari ini sudah berhasil membeli saham BRPT pada saat kenaikan tinggi ini, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini BRPT masih gagal break dari garis EMA 50 ini. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry seperti penjelasan saya, tunggu konfirmasi BRPT candle-nya berada di atas garis EMA 50. Teman-teman bisa entry karena potensinya akan mulai bergerak naik. Tapi ingat ini belum uptrend selama masih gagal break dari garis EMA 150. Tapi setelah berhasil break dari garis EMA 50, trennya akan sudah mulai bagus. Yang sebelumnya bergerak downtrend sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Apalagi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar support di harga 800 ini. Di sekitar harga 800 masih sangat layak untuk di hold. Kedua, kita coba bahas saham TINS. Bisa kita lihat beda dengan BRPT yang langsung naik tinggi setelah masuk LQ45, TINS hari ini malah bergerak turun. Pada pedagang sesi 1 memang TINS sempat naik lumayan tinggi, sempat ke sekitar harga 1740. Tapi pada saat penutupan hari ini bisa kita lihat ditutup turun 1% lebih ke harga 1640.
Dan memang secara grafik, TINS saat ini sudah mulai bergerak naik. Beda dengan BRPT yang memang sebelumnya sangat downtrend, setelah ada keluar berita ini langsung dibuat naik lumayan tinggi. Sedangkan TINS sebelumnya memang sempat berada di bawah garis EMA 50 dan 150, tapi pada saat turun menyentuh harga 1400 yang merupakan supportnya, TINS berhasil rebound, mulai naik, berhasil break dari garis EMA 50 dan 150 yang saat ini berubah menjadi supportnya. Tapi bisa kita lihat saat ini masih kesulitan untuk break dari harga 1700. Memang beberapa kali sempat berada di atas harga 1700, tapi selalu saya jelaskan selama candle masih belum berada di atas garis resisten, itu belum terkonfirmasi break. Dan saat ini mulai turun kembali menuju support di EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini berada tepat di harga 1600, sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 1560. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini masih disertai distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Setelah sebelumnya hari Senin kemarin asing melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat memang TINS saya lihat masih ada potensi untuk turun kembali menuju garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50 dan 150. Saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 dan 150 mulai berhasil rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga bawah maupun harga atas, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, menurut saya TINS masih sangat layak untuk di hold selama tren jangka menengah. Jadi untuk 2-3 bulan ke depan, minimal sampai akhir tahun, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 150, TINS masih sangat layak untuk di hold. Sekarang kita akan coba bahas yang keluar dari saham LQ45, dari indeks LQ45, itu saham CTRA. Bisa kita lihat setelah keluar berita ini CTRA langsung turun lumayan dalam, 5% lebih ke harga 880. Dan sempat terbentuk gap down pada perdagangan atau pembukaan hari ini. Dan jika kita lihat secara tren memang CTRA masih kurang bagus, walaupun sebelumnya sempat sideways tapi masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini masih bertahan di atas support di harga 875. Support ini bisa kita lihat sudah 3 kali berhasil menahan penurunan dari saham CTRA. Tapi pada saat rebound masih gagal naik di atas harga 980 sampai harga 1000. Dan saat ini harga 980 tepat di garis EMA 50-nya, sehingga harga 980 berubah menjadi resisten yang lebih kuat karena tepat di garis EMA 50. Sedangkan untuk harga 1000 bisa kita lihat saat ini tepat di garis EMA 150. Jadi kedua resisten ini merupakan resisten yang sangat kuat yang harus ditembus CTRA sebelum bergerak uptrend. Selama masih gagal naik di atas kedua garis ini, CTRA masih akan sideways cenderung downtrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak turun. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 5% hari ini disertai distribusi. Asing juga hari ini melakukan distribusi. Dan selama 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing terus keluar dari saham CTRA. Jadi dari data yang kita dapat, memang secara tren CTRA sudah kurang bagus karena ada sentimen negatif ini. Tapi untuk teman-teman yang pengen trading jangka pendek, menurut saya masih bisa amati saham ini. Karena saat ini berada dekat dengan support kuatnya. Tapi ingat, walaupun saat ini berada dekat dengan support kuatnya, secara tren dan secara sentimen memang saat ini kurang bagus. Jadi apabila teman-teman mau entry harus sangat disiplin dan harus berani cut loss apabila ternyata CTRA setelah mendekati garis support di harga 875 mulai rebound sebentar dan ternyata malah dibuat turun. Jadi apabila teman-teman mau spekulatif buy bisa amati saham CTRA, tunggu di sekitar harga 875 atau 850 di sekitar daerah sini. Apabila berhasil rebound, teman-teman bisa entry untuk spekulatif buy dan trading jangka pendek. Jadi targetnya menurut saya di sekitar harga 900 sampai 915 untuk take profitnya. Apabila pada saat naik mendekati target tersebut, CTRA mulai turun kembali. Dan jika kita lihat apabila
support kuat ini terlewati, maka support berikutnya itu di harga 800. Jadi teman-teman harus hati-hati, karena apabila ternyata support kuat ini terlewati, penurunannya bisa lumayan dalam menuju support kuat berikutnya di harga 800. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah mempunyai saham CTRA di harga atas, harus pertimbangkan untuk average down apabila memang teman-teman pingin average down saham ini di harga bawah, atau cut loss apabila kerugian teman-teman masih tidak besar. Karena secara tren bisa kita lihat ini trennya sudah sangat downtrend dari sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 1100-an, saat ini sudah di sekitar harga 870. Terakhir BTPS yang keluar juga hari ini, bisa teman-teman lihat langsung terbentuk gap down juga dan turun ARB ke harga 2370. Jadi ini memang merupakan sentimen negatif apabila sebuah saham keluar dari indeksnya. Dan kebalikannya, apabila sebuah saham masuk ke indeks LQ45, ini biasa merupakan sentimen positif. Tapi memang TINS hari ini malah tidak bergerak naik, walaupun pada sesi 1 sempat naik lumayan tinggi. Dan jika kita lihat untuk BTPS secara tren memang masih sangat downtrend. Jadi memang saham ini menurut saya masih belum layak untuk kita entry. Saat ini jika kita lihat BTPS langsung turun di bawah support di harga 2500. Jadi langsung terbentuk gap down di bawah harga 2500. Jadi secara tren masih sangat downtrend, dengan support berikutnya jika kita lihat di sekitar harga 2200. Jadi untuk saham BTPS, jika kita lihat data broker Summary pun, penurunan ARB hari ini juga masih distribusi. Asing juga hari ini keluar dari saham BTPS. Jadi dari data yang kita dapat, karena hari ini adanya gap down, memang ada potensi untuk rebound sementara. Karena memang penurunan BTPS 3 hari terakhir ini sudah lumayan dalam. Jadi setelah ada 3 candle merah dan penurunan lumayan dalam, ada potensi untuk rebound sementara saat mendekati harga 2300-an. Jadi pada saat turun mendekati harga 2300 memang ada potensi untuk rebound sementara. Tapi ingat, secara tren BTPS masih sangat jelek karena masih sangat downtrend. Walaupun ada candle hijau, bisa saja itu hanya rebound sementara. Dan beberapa kali bisa kita lihat ada 2 candle hijau masih terus bergerak turun, ada 2 candle hijau masih bergerak turun, dan trennya masih mengarah ke bawah. Jadi saran saya apabila teman-teman mau entry, sebaiknya fokus pada saham lain. Kecuali teman-teman pingin trading jangka pendek memanfaatkan rebound sementara ini. Tapi ini harus sangat disiplin karena resiko akan sangat besar.